saya hormati rekan-rekan Forum Genre Kabupaten Semarang 2025 dan tak lupa teman-teman finalis Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Genre Level Up dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa teman-teman, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir, Allahumma amin. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena sejatinya berdoa tak pernah usai, teman-teman. Perkenalkan, saya Nashwa Naila Putri, akrab disapa Nashwa, selaku moderator pada acara malam hari ini. Mungkin dari operator bisa dibantu saja langsung share screen CV dari pembicara. Oke, saya selaku moderator izin untuk membacakan CV dari Mbak Salsabila Rahma Putri. Baik, jadi Mbak Salsabila Rahma Putri atau kita kenal sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Tengah 2024 merupakan mahasiswa Universitas 11 Maret pada Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer yang memiliki ketertarikan pada bidang pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa pengalaman Mbak Sabil nih antara lain adalah praktik industri pada Dinas PPKB P3A di Kabupaten Sukoharjo, staf media dan informasi Forum Genre Kabupaten Sukoharjo, ketua divisi media pada HMP Mikroptik, dan lain sebagainya. Tak kalah menarik teman-teman, berikut beberapa prestasi yang pernah didapatkan oleh Mbak Sabil seperti juara 1 Duta Genre Jawa Tengah 2024, juara 2 lomba poster, juara 3 lomba TikTok LC Mil, dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Sabil juga aktif sebagai fasilitator pada model upgrade tentang kita BKKBN Jawa Tengah dan modul Ini Genting. Kemudian Mbak Sabil juga memiliki keterampilan yang pertama adalah sistem pemrograman seperti Python, Java, lalu keterampilan juga pada desain grafis dan video seperti CapCut dan Canva. Mudah beradaptasi, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik adalah soft skill yang dimiliki Mbak Sabil dalam meraih semua pencapaian di atas. Mungkin langsung saja saya panggil Mbak Sabil, apakah sudah ada dalam forum ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Moderator. Sabil. Selamat malam. Sebelumnya aku ingin tanya nih teman-teman, apakah suaraku clear ya atau ke distract? Aman Mbak? Clear, Kak. Aman, Kak. aman Kak, Aman, aman. Kak. Aman Oke, Kak. karena kebetulan ini satu Sukoharjo tuh baru hujan deras ya teman-teman. Takutnya suaraku kayak ke distract suara hujan gitu ya. Semoga nanti aman sampai akhir ya teman-teman ya. Oke. Iya, iya, Kak. Kak. Dari Mbak Sabil, apa kabar nih malam ini? Alhamdulillah baik-baik. Dari teman-teman sendiri Alhamdulillah. gimana nih? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Baik Kak. semua. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Alhamdulillah, Kak. Oke, Mbak Sabil, karena waktu juga sudah semakin malam, saya serahkan waktu dan layar ke Mbak Sabil untuk mempresentasikan materi pada malam hari ini dalam acara Genre Level Up. Silahkan, Mbak. Oke, terima kasih Naswa selaku moderator yang telah mempersilahkan gitu ya. Nah, aku ingin cross-check lagi nih untuk materinya akan dibantu share screen dari operator atau seperti apa ya Naswa? Akan dibantu oleh operator, Mbak. Oke, mungkin sambil menunggu ya teman-teman, aku buka izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam genre. Salam. Salam. Salam genre. Sehat, cerdas, Iya. ceria. Iya. Indonesia.
Saatnya yang muda yang berencana. berencana. Oke, terima kasih teman-teman dari finalis Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025 dan juga teman-teman forum genrenya tentunya yang sudah mengajak untuk kolaborasi ya, yang nantinya kita akan sharing bareng, diskusi bareng terkait dengan peran Duta Genre ini seperti apa sih sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung saja di next slide Kak Operator. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibacakan sekilas ya terkait dengan CV dari aku sendiri. Izin memperkenalkan diri lagi, teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin nama aku Salsabila Rahma Putri. Teman-teman bisa sapa aku Salsa atau Sabil dan di sini sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang kemarin baru aja lengser gitu ya, teman-teman. Dan izin memperkenalkan juga partner aku ada Muhammad Fadlan Khalid. Dia dari Kota Semarang dan kebetulan di malam hari ini berhalangan hadir yang nantinya akan menyapa teman-teman juga karena bebarengan nih dengan pembekalan genre level up di Kabupaten Sukoharjo juga teman-teman. Jadi kita tuh berpisah gitu ya teman-teman. Aku dengan teman-teman Kabupaten Semarang dan Fadlan di Kabupaten Sukoharjo gitu. Dan harapannya walaupun kita sendiri-sendiri nanti teman-teman bisa memahami gitu ya penyampaian yang akan aku sampaikan terkait dengan pentingnya makna duta genre gitu. Nah, teman-teman, sebelum itu dari Salsa sendiri juga mengucapkan selamat kepada finalis Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025 karena kalian telah menjadi perwakilan nih ataupun nantinya menjadi representasi remaja ya di Kabupaten Semarang dan akan meneruskan perjuangan kakak-kakak sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu teman-teman, ada berapa sih totalnya finalis di Kabupaten Semarang tahun ini? Siap untuk keseluruhannya itu sekitar ada 38 putra sama putri dari 19 kecamatan, Kak. Oke, ada 38 pasang gitu. 38 pasang, betul. 19 pasang. Oh, 19 19 pasang. pasang, Oke. Jadi totalnya ada 38 gitu ya. Putra Betul, maupun betul. putri 19 pasang. Oke, keren semuanya. Dan harapanku kalian juga nantinya pasti mewakili kecamatan masing-masing ya. Dan gak hanya mewakili, tapi teman-teman bisa berdampak gitu ya untuk remaja di kecamatan kalian masing-masing dan tentunya untuk Kabupaten Semarang gitu. Nah, boleh di next slide ke operator? Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ya terkait dengan duta genre itu apa sih Kak Salsa, perannya apa saja dan maknanya itu seperti apa? Nah, kita harus mengetahui dulu teman-teman. Kita sebagai remaja, teman-teman remaja nggak nih? Masih remaja atau masih anak-anak atau sudah menikah? Remaja, Dan Kak. remaja atau Remaja, Kak? Kak. Oke, remaja ya. Karena pastinya syarat yang pertama untuk lolos finalis duta genre itu adalah belum menikah dan masih remaja gitu ya teman-teman, usia 16 hingga 20 tahun seperti itu. Nah, kita perlu ketahui teman-teman, mungkin di zaman dulu ataupun di beberapa tahun ke belakang itu memang sudah ada banyak tantangan yang pasti dihadapi oleh remaja. Tapi, apalagi di zaman sekarang teman-teman yang serba digital, serba mudah, bisa mengakses internet ataupun media sosial, pasti remaja juga banyak dihadapkan oleh isu-isu remaja lainnya. Contoh nih, yang masih marak nih di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ya. Yang pertama adalah pernikahan usia anak, entah itu dari kehamilan yang tidak diinginkan, ataupun pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyalahgunaan nafsa ya teman-teman. Terus berikutnya adalah pergaulan bebas, di mana bahkan anak-anak SMP, SD itu sudah mungkin ada yang sudah pacaran, mempunyai pacar gitu ya teman-teman. Dan itu menjadi salah satu momok isu permasalahan remaja yang memang harus kita cegah, harus kita tanggulangin gitu. Apalagi nantinya kita sebagai duta genre. Terus yang berikutnya adalah bullying, dan ini juga masih marak juga teman-teman. Kemarin pasti juga teman-teman pastinya apa ya telah mendapatkan ataupun melihat kasus bullying entah di media sosial, di berita atau bahkan di lingkungan sekitar teman-teman sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah masalah pendidikan karena jujur ya setahu Salsa untuk pendidikan di Indonesia sendiri itu belum merata teman-teman. Entah di kota ataupun di pedesaan itu juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh remaja. Dan yang terakhir yang Salsa tuliskan di PPT ini adalah penyalahgunaan teknologi. Bahkan anak kecil
belum sekolah aja udah dikasih handphone gitu. Setuju nggak teman-teman? Bener nggak? Ada yang pernah nemuin nggak? Kayaknya Setuju, Kak. Udah iya banyak, sih. Kak. Iya. Banyak Udah ya? banyak. Ya, Sekali. mungkin adik kalian sendiri gitu ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan ya, apalagi sebagai kakak, sebagai saudara, itu juga harus memperhatikan, memberitahu bahwasanya konsumsi media sosial ataupun teknologi yang secara berlebihan ataupun di masa anak-anak itu juga akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan otak, perkembangan psikis, dan lain sebagainya. Nah, apalagi di remaja kalian sebagai remaja, kita sebagai remaja, bisa mengakses internet, bisa mengakses media sosial, bisa menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus aware nih, harus paham-paham betul, harus bijak dalam penggunaan teknologi supaya apa? Supaya kita tidak terkena dampak buruk dari penyalahgunaan teknologi sendiri. Entah kalian kena tipu, entah kalian bisa disalahgunakan fotonya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman terkait dengan beberapa isu tantangan remaja yang teman-teman harus ketahui nih, yang harus kalian cegah nantinya gitu ya. Oke, bisa di next slide, Kak Operator. Nah, kemudian kita akan membahas pentingnya perencanaan kehidupan remaja. Nah, aku pengen tahu dulu nih, dan pengen tanya ke teman-teman finalis. Menurut kalian, entah nanti satu atau dua orang bisa memberikan pendapatnya ya. Arti berencana bagi kayak bagi kalian itu apa sih, teman-teman? Ada yang mau menyampaikan nggak? Saya Kak. Bisa rasain dulu, biar aku sebutkan nanti gitu ya. Oke, ada Arya, Kecamatan Kaliwungu, betul? Oke, langsung saja Arya. Ya, jadi kalau menurut saya arti dari berencana yaitu adalah sesuatu yang akan kita rencanakan untuk kepentingan masa depan kita mulai dari ekonomi, pendidikan, bahkan pasangan dan arah hidup kita di masa depan itu mau kemana. Nah, itu yang itu adalah sedikit definisi dari perencanaan menurut saya. Itu Kak. Terima kasih. Oke, keren sekali ya jawaban dari Arya tadi bahwasanya berencana itu ya terkait dengan hal-hal yang kita rencanakan, hal-hal yang kita siapkan mulai dari pendidikan, nanti keluarga ataupun hal-hal lainnya yang menjadi impian kita. Nah, dari yang Putri ini ada pandangan lain nggak terkait dengan arti berencana gitu? Ayo boleh banget yang Putri. It's okay teman-teman, di sini kita nggak ada benar salah, teman-teman di sini semua dihargai pendapatnya dan kita lebih ke sharing aja gitu ya. Dari Salsa sendiri nggak mau menggurui, tapi ingin sharing dan belajar dari teman-teman juga gitu. Ada nggak teman-teman yang Putri mau menyampaikan pendapat lainnya? Saya izin menjawab, Kak Salsa. Oke, boleh. Ini siapa? Boleh langsung saja gitu ya, karena tidak raise hand. Oke, sebelumnya terima kasih. Izin menjawab. Saya Tiara Aulia, saya dari Duta Genre Kecamatan Pabilan. Izin menjawab, arti berencana bagi saya itu kita memiliki kendali atas arah hidup kita. Meskipun tuh kita nggak bisa mengatur semua hal, tapi dengan berencana, kita bukan hanya merencanakan sebuah target, tapi juga tentang mengenali diri sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita hindari, dan apa yang kita perjuangkan itu dari saya. Begitu, terima kasih. Oke, luar biasa ya, keren jawaban dari Tiara bahwasanya berencana menurut Tiara ini nggak hanya terkait dengan mempersiapkan, merencanakan, tapi kita juga dapat mengenali diri sendiri, entah dari hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita, hal-hal menjadi kelebihan kita, yang nantinya kemampuan yang kita miliki itu dapat kita kembangkan. Bahwasanya bisa saja nanti kemampuan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki juga itu bisa menjadi penentu apakah kita sukses di masa depan gitu ya. Dan ini semua bergantung pada teman-teman semua, apakah kalian mau berencana atau tidak, atau memang mempunyai prinsip sistem SKS atau sistem kebut semalam. Allah nanti aja lah ujian hari Senin, aku belajarnya minggu malam aja gitu ya. Itu enggak ya teman-teman, semua proses, semua hal itu butuh perencanaan. Contoh kecil, teman-teman sebelum mengikuti seleksi finalis Duta Genre Kabupaten Semarang, pasti teman-teman mempunyai rencana nih. Aku pengen ikut Duta Genre Kabupaten Semarang.
Berarti yang harus aku lakukan adalah satu, belajar terkait dengan stunting, belajar terkait dengan isu-isu permasalahan remaja, belajar terkait dengan public speaking dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi perencanaan atau bisa dibilang kalian ini sudah berencana gitu ya teman-teman. Nah, tujuannya gimana remaja zaman sekarang itu penting mempunyai perencanaan adalah untuk menghindari keputusan yang terburu-buru pastinya dan juga dapat mencapai tujuan hidup serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan masa depan dengan menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, teman-teman, mungkin di sini ada yang masih sekolah Masih, Kak. kelas 3, ada yang kelas Iya, 3? Kelas iya 3. Kak, masih kelas 3. Kelas 3 3, ya Kak. rata-rata ya. Oke, Kelas 3, kelas Kak. 3 rata-rata mungkin baru aja kemarin masuk sekolah kelas 3 gitu ya, di jenjang kelas 12. Nah, teman-teman pastinya mempunyai rencana jangka pendek nih. Jangka pendek itu contoh kayak setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu ya teman-teman. Aku misalkan nanti setelah lulus dari SMA, SMK ingin melanjutkan kuliah ke kemana, ke Undip, ke UNS, ataupun ke perguruan tinggi, ataupun teman-teman yang memang berencana ingin langsung bekerja juga dipersilahkan. Seperti itu. Pun nantinya jangka panjang itu bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Contoh teman-teman, walaupun kalian masih sekolah, kelas 12, kelas 2, kelas 1, atau bahkan sudah berkuliah, walaupun usia kalian memang masih jauh untuk melangsungkan pernikahan, tapi teman-teman bisa memikirkan nih, nanti nanti si Ilyas pengen deh nikah di umur 27 gitu ya. Itu juga suatu perencanaan di 10 tahun mendatang gitu teman-teman. Itu juga bisa kalian siapkan, bisa kalian rencanakan mulai dari sekarang. Oh berarti misalkan aku ingin menikah, ada berbagai hal yang harus aku persiapkan loh sejak dini. Nggak mungkin Hamin 1 tahun menikah itu aku baru mempersiapkan itu nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi itulah beberapa hal terkait dengan pentingnya perencanaan kehidupan bagi remaja entah itu dari segi pendidikan, segi finansial, ataupun dalam berkeluarga nantinya gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham? Jika paham bisa menganggukkan kepala teman-teman. Oke, di next slide Kak, boleh banget. Nah, selanjutnya tadi aku pembukaan awal bisa menyampaikan pertanyaan ke teman-teman, berencana itu apa sih? Nah, sekarang aku ingin tanya lagi ke teman-teman finalis Duta Genre Kabupaten Semarang, bagaimana kalian mendeskripsikan Duta Genre? Sejauh mana kalian paham atau tahu Duta Genre itu sebenarnya siapa sih gitu? Ada yang mau menyampaikan nggak? Bisa raise hand dulu? Oke, sudah ada yang raise hand pertama nih dari Ungaran Timur. Ada Dimas. Boleh silahkan Dimas. Selamat malam Kak Salsa, izin menyampaikan tentang Duta Genre itu setahu saya itu bagaimana. Jadi menurut pengetahuan saya itu adalah Duta Genre itu ikon atau sebagai sosok remaja yang menjadi pelopor dari program-program BKKBN dan juga genre ini kan masuknya generasi berencana ya. Jadi Duta Genre sendiri itu adalah cerminan dari para remaja yang sudah siap secara mental maupun secara fisik dan juga secara pendidikan untuk generasi yang berencana ke depannya begitu Kak. Oke, luar biasa jawaban dari Dimas. Nah, kalau jawaban dari Marcel Kecamatan Pabelan seperti apa nih? Boleh silahkan Marcel. Ya, selamat malam Kak. Jadi menurut saya Duta Genre itu bukan superhero, tapi dia tuh remaja biasa yang punya tujuan luar biasa. Dia juga jadi role model buat teman sebaya, ngajak remaja lain buat gak asal jalanin hidup, dan juga Duta Genre itu ngajarin kita buat berani bilang tidak ke hal-hal yang merugikan masa depan, kayak misal seks bebas, nikah dini, narkoba, dan tapi sambil tetap asik, relate dan down to earth gitu buat teman-teman sebaya. Menurut aku gitu sih, Kak. Oke, beri tepuk tangan virtual untuk kedua teman kita yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan deskripsi Duta Genre menurut teman-teman dari Dimas maupun dari Marcel. Oke, bisa di next slide, Kak Operator. Nah, aku sangat setuju ya
yang disampaikan oleh Dimas dan juga Marcel tadi bahwasanya duta genre ini adalah representasi remaja loh, pelopor remaja, teladan bagi remaja-remaja lainnya yang bisa menjadi cerminan bagi remaja lainnya dalam merencanakan kehidupan remajanya mulai dari pendidikan, finansial maupun berkeluarga dan juga pastinya terhindar dari isu-isu permasalahan remaja ya, bisa seks bebas, bisa stunting, bisa pernikahan usia anak, nafsa, bullying dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau dari yang aku tulis, duta genre ini adalah remaja laki-laki, baik remaja laki-laki dan perempuan berusia 16 hingga 22 tahun dan tentunya belum menikah ya teman-teman. Dan memiliki ketertarikan untuk mewujudkan tegar remaja, di mana tegar remaja ini berarti remaja yang nggak hanya menghindari triad KRR. Triad KRR apa aja teman-teman? Satu, Pernikahan dini, apa? Nafsa, narkotika, psikotropi, dan penggunaan radikal. nafsa, Coba satu, pelan-pelan. Ayo, yang keras. penggunaan nafsa dan narkotika, Satu, penggunaan nafsa, di depannya itu ada kata katakan tidak atau stop penggunaan nafza atau narkotika. Jangan triad KRR apa? Penyalahgunaan nafza atau penggunaan nafza. Tapi ada kata stop atau katakan tidak gitu ya teman-teman, disclaimer. Nah, triad KRR itu ada tiga. Yang pertama, stop nikah dini, stop seks pranikah, dan juga stop nafsa, penyalahgunaan nafsa, gitu. Dan nggak hanya remaja yang terhindar dari triad KRR, tapi juga mempunyai rencana untuk nantinya mempunyai keluarga yang sejahtera, berkualitas, dengan mempersiapkan berbagai hal sejak dari remaja, gitu ya teman-teman. Dan juga seorang duta genre itu pastinya menyebarluaskan informasi seputar generasi berencana kepada remaja di sekitarnya. Nggak hanya informasi yang kita keep sendiri, ilmunya untuk diri sendiri, nggak usah deh, biar aku aja yang tahu, mereka nggak usah tahu gitu, enggak ya teman-teman. Tapi di sini, karena tadi sudah disampaikan oleh Marcel dan juga Dimas, bahwasanya duta genre ini yang menjadi cerminan, menjadi teladan, bahwasanya ilmu yang kalian dapatkan nantinya, tidak hanya kalian eh mempunyai diri sendiri itu untuk diri sendiri kalian gitu, tapi juga menyebarluaskan biar teman-teman remaja, saudara kalian, kakak adik dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan informasi yang sama, informasi yang mungkin mereka belum tahu nih kalau kalian nggak ngasih tahu gitu ya. Karena jujur ya teman-teman, testimoni dari aku sendiri tahun 2023 setelah mengenal genre itu banyak hal, banyak wawasan yang memang benar-benar baru aku tahu setelah join ke genre. Oh ternyata nggak boleh gini ya, ternyata harus gini ya, ternyata banyak yang harus disiapkan ya, dan lain sebagainya. Itu benar-benar benefit yang akan kalian dapatkan di genre. Dan harapannya teman-teman yang memang berada di Zoom kali ini sharing bersama aku, gak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi setelah berakhirnya Zoom, teman-teman bisa nih menyebarluaskan gak hanya secara lisan, tapi boleh banget di media sosial. Oh, bahwasanya tadi malam aku sharing dengan Kak Salsa, mendapatkan beberapa insight loh terkait dengan duta genre ternyata seperti ini, harus seperti ini, nggak boleh seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham teman-teman? paham, Dok. Oke, karena aku nggak kerasa ya, aku ngomongnya ini terlalu cepat atau enggak, karena saking excitednya sharing sama teman-teman, apakah harus aku pelankan lagi ya teman-teman? Takutnya aku kecepetan gitu ngomongnya. Aman Kak, aman aman. Oke, Kalau Cukup, dari saya Kak. aman. Sudah aman, Kak. Nggak Cukup, Kak. apa, tapi paham. oke. Aman ya, nggak ada yang ngantuk ya? Nggak ada yang ngantuk Insya ya? Allah tidak. Insya Allah Insya tidak. Allah. Nggak ada, Kak. Insya Allah Ada, nggak Kak. ada. Nanti panitia sambil diliatin ya teman-teman yang sekiranya ngantuk, sekiranya ngangong-ngangong, nanti akan ada hadiah kan dari panitia gitu ya. Oke, bisa di next slide Kak Operator. Nah, setelah kita tahu pengertian ataupun makna dari duta genre itu apa, teman-teman harus tahu perannya juga nih. Gak hanya sebagai representasi, pokoknya aku duta genre, percontohan remaja gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu beberapa peran yang aku sampaikan di slide ini, teman-teman. Yang pertama adalah pendidik sebaya, konselor sebaya, sebagai motivator dan juga fasilitator. Mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung di PIK remaja kecamatan masing-masing ataupun di sekolah,
pasti sudah nggak asing ya dengan pendidik sebaya maupun konselor sebaya. Betul? Atau masih ada yang pertama kali dengar nih dari yang aku sampaikan? Oke, kalau nggak ada jawaban berarti sudah tahu Kak gitu ya dari remaja, dari kakak-kakak panitia, dari forum genre tentang pendidik sebaya maupun konselor sebaya gitu ya teman-teman. Nah, peran kalian yang pertama sebagai pendidik sebaya itu mengedukasi, menyebarkan informasi, menginspirasi bagi teman-teman remaja kalian. Kak, khusus remaja nggak? Nggak. Kalian bisa memberikan edukasi ke anak-anak SD, ke adik kalian, ke kakak kalian, ataupun yang calon-calon pengantin, bahkan yang memang sudah berkeluarga, itu juga boleh banget untuk sharing, mengedukasi. Memang kita itu nggak hanya, memang kita diwajibkan ataupun diprioritaskan untuk teman sebaya remaja kita, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan, teman-teman boleh banget loh jikalau sharing terkait dengan substansi generasi berencana itu ke anak-anak, ke orang dewasa, ke lansia, bahkan itu juga sangat-sangat diperbolehkan gitu teman-teman. Terus kemudian yang kedua, teman-teman itu juga berperan sebagai konselor sebaya, di mana konselor sebaya ini teman-teman lebih ke sebagai apa ya, intinya konseling gitu ya. Misalkan ada teman yang curhat, oh aku pengen curhat ke siapa ya? Contoh, aku pengen curhat ke Maida dari Ungaran Timur deh. Coba Kak Maida, ternyata aku tadi tuh burn out banget, tugasku banyak, aku harus gimana ya? Nah, di sini teman-teman disinilah teman-teman berperan sebagai konselor sebaya. Teman-teman menjadi pendengar yang baik, teman-teman menyiapkan telinga kalian, walaupun kalian tidak mempunyai solusi yang konkret nih untuk permasalahan teman-teman kalian yang curhat atau sambat, teman-teman sekedar memberi semangat, itu juga sudah termasuk ke dalam konseling ataupun berperan sebagai konselor sebaya. Sorry ya teman-teman kalau misalkan aku agak sedikit belibet karena saking excitednya gitu ya ketemu teman-teman gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian itu juga sebagai motivator teman-teman. Memberi semangat, memberi dorongan positif, mungkin buat teman-teman kalian yang memang baru down, baru ada permasalahan, teman-teman di sini berperan untuk menyemangati. Ayo gak apa-apa, semangat. Kamu gak sendirian gitu. Itu contoh kecilnya sebagai motivator gitu. Nggak hanya pun tidak menutup kemungkinan duta genre itu pasti juga pernah di posisi down gitu ya. Mungkin saking banyaknya kegiatan, saking banyaknya tugas dari panitia, aduh capek banget. Ini media sosialnya temanya banyak banget, deadline-nya juga bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kalian juga boleh loh untuk bercerita, berkeluh kesah, entah itu ke panitia ataupun ke teman-teman sesama finalis gitu ya. Nah, di sini kalian berperan nih untuk saling memberikan dukungan positif, dorongan ataupun motivasi supaya teman-teman kalian itu nggak gampang menyerah, nggak putus asa gitu ya, dan terus melanjutkan hidup gitu. Terus yang terakhir adalah peran duta genre sebagai fasilitator, di mana kalian ini berperan loh untuk memfasilitasi remaja dalam mengakses layanan, kesehatan mental, ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman di sini juga bisa menjadi apa ya, narah hubung ataupun penghubung antara remaja yang memang mengalami permasalahan ke dinas terkait gitu, teman-teman. Dan selain itu, teman-teman eh, di fasilitator ini kalian gak hanya sebagai penghubung tapi juga bisa untuk menyebarluaskan juga karena di empat peran ini itu saling berkaitan satu sama lain teman-teman. Entah di konselor sebaya itu juga berkaitan dengan motivator, motivator berkaitan dengan fasilitator dan satu sama lain gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, kemudian setelah memahami pengertian, peran, dan ini beberapa hal yang memang harus teman-teman miliki. Pun misalkan belum kalian miliki, teman-teman bisa kok untuk berproses mengembangkan hal ini gitu ya, belajar untuk memiliki hal ini gitu ya. Yang pertama adalah 4B, teman-teman, Brain, Beauty, Behavior, dan juga Brief. Pastinya teman-teman di sini yang terpilih menjadi finalis Duta Genre Kabupaten Semarang itu terpilih dari yang terbaik gitu ya intinya. Dan terpilihlah 19 pasang calon
duta genre karena kalian belum grand final ya, jadi masih calon gitu ya. Calon duta genre Kabupaten Semarang masih finalis. Pastinya teman-teman diharapkan mempunyai brain ataupun kecerdasan ataupun keinginan untuk teman-teman ini menggali informasi yang memang belum kalian tahu atau memiliki wawasan yang luas gitu terkait dengan substansi genre gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah beauty, di mana beauty di sini bukan berarti yang cantik-cantik, yang harus ideal, tinggi badan tinggi, terus berat badannya ideal dan lain sebagainya. Tapi beauty di duta genre itu lebih ke penampilan kalian. Contoh nih, masa iya kalian nanti misalkan sudah grand final, sudah diberi tugas oleh panitia ataupun dari Forgen untuk ngisi sosialisasi, ternyata Rizky dari Sumowono ini rambutnya tuh belum ditata gitu. Bangun tidur cepet-cepet buru-buru ke lokasi, rambutnya belum ditata. Nah, aku nih sebagai peserta ngelihat Rizky sebagai narsum. Kok narsumnya kayak gini ya? Penampilannya kok nggak ditata rapi ya? Nah, itu yang harus kalian perhatikan teman-teman. Sebelum itu, sebelum berkegiatan, pastikan teman-teman berpenampilan ataupun memakai pakaian yang pantas, sopan, rapi, entah bagi yang cewek yang non hijab bisa ditata rambutnya, ataupun yang cowok bisa pakai pomade, ataupun yang lainnya, yang berhijab bisa dihijab clean atau sesuai dengan gaya kalian gitu. Jangan sampai penampilan yang memang aku sudah nyaman seperti ini kok Kak. Aku sehari-hari juga pakai pasmina yang penting gini, yang penting nutup rambut gitu. Enggak, teman-teman. Kalian di sini sudah sebagai finalis, kalian sudah di stalk Instagramnya pasti aku yakin di stalking oleh finalis duta genre kabupaten lainnya. Oh, finalis duta genre kabupaten Semarang tuh siapa aja sih? Kepo, dikepoin gitu. Kayak, oh nanti kayaknya ini deh yang jadi juara satu, ini deh. Pasti sudah digituin oleh semua remaja bahkan se-Jawa Tengah gitu teman-teman. Pastinya teman-teman diharap menjaga penampilan kalian entah secara tatap muka nih, entah di sekolah, entah di lingkungan masyarakat, entah di keluarga ataupun di media sosial. Jadi memang yang mungkin yang belum merasa rapi ataupun yang belum merasa percaya diri, itu teman-teman harus bangun dari sekarang karena itu menjadi dasar kalian sebagai duta genre gitu. Bukan yang berarti harus dandan tebel, itu enggak teman-teman. Yang penting kalian look fresh, kalian remaja yang sehat, cerdas, ceria gitu. Jangan sampai kalian ngisi kegiatan tuh kok lemes, ngantuk, kayak pikirannya tuh masih di rumah, di kasur gitu. Jangan ya gitu. Terus yang berikutnya adalah behavior, di mana ini berkaitan dengan tingkah laku, attitude kalian sebagai duta. Kalian ini sudah dicap gitu ya, finalis duta genre Kabupaten Semarang. Sudah ada embel-embel duta genre. Pastinya teman-teman akan diperhatikan juga dari tingkah laku, dari cara kalian berbicara, cara kalian sopan santun, 5S-nya mana, seperti itu. Itu juga diperhatikan. Contoh misalkan, dalam pembekalan malam ini, teman-teman pasti akan dinilai oleh panitia, oleh teman-teman forum genre. Oh, ini ngantuk nih. Oh, ini kok matanya ke sana kemari. Oh, ini kok gimana gimana itu pastinya sudah dinilai gitu, diperhatikan oleh kakak-kakak panitia. Maka dari itu, behavior di sini memang sangat-sangat penting juga bagi seorang duta, nggak hanya duta genre, mungkin di ajang-ajang duta lainnya itu juga sangat penting teman-teman. Pun di sini harapanku teman-teman jangan mengatasnamakan duta ya. Misalkan nanti aku nggak juara satu deh, kan yang duta dia. Enggak teman-teman. Semua di sini 19 pasang 38 orang itu merupakan duta genre Kabupaten Semarang 2025 loh. Jadi semua harus apa namanya memperhatikan tingkah laku kalian gitu. Jangan sampai nanti ada yang cepu gitu. Oh, ternyata dia di media sosial seperti ini loh. Ternyata di aslinya seperti ini loh gitu. Jangan sampai ada yang informasi-informasi yang memang bertolak belakang dari kalian, apalagi sebagai duta genre gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, yang terakhir dari 4B yaitu brave, di mana teman-teman di sini harus berani menyuarakan pendapat, menyuarakan informasi, menyebarluaskan program kerja kalian di Kabupaten Semarang. Untuk apa? Untuk nantinya remaja-remaja yang memang menjadi sasaran kalian itu bisa percaya gitu. Oh, ternyata kakaknya berani ya, ternyata kakaknya ini percaya diri ya, menyampaikan apa yang menjadi eh,
apa namanya isu-isu permasalahan remaja yang harus dihindari, yang harus kita hindari gitu ya. Nah, contoh nih misalkan ada siapa ya? Aku pengen nunjuk lagi contoh-contoh aja ya teman-teman, bukan judging, contoh aja. Ada Retno dari Kecamatan Suruh nih. Ada sosialisasi di sekolah gitu ya tentang Gati. Tapi si Retno ini masih belum percaya diri. Aduh, aku deg-degan banget nih menyampaikan Gati. Ternyata aku tuh belum paham banget materinya. Ternyata aku gugup dengan audiens sebanyak itu di MPLS dan lain sebagainya. Nah, ini pastinya juga akan mempengaruhi peserta ataupun audiens yang mendengarkan kalian, teman-teman. Kalau kalian tidak berani, kalau kalian masih kurang percaya diri, itu pasti akan eh, apa ya, membuat ragu peserta yang mendengarkan kalian. Ini bener nggak sih yang diomongin? Ini kok kayak ragu-ragu gitu ya kakaknya gitu. Itu yang harus kalian persiapkan. Mungkin teman-teman di sini yang memang apa ya, dari sebelum join nih di Duta Genre masih introvert, masih pendiam, masih takut buat ngomong di depan banyak orang. It's okay teman-teman, di sini kalian waktunya belajar, kalian berproses, tapi itu tergantung kalian sendiri, Deng. Aku di sini nggak mewajibkan, tapi teman-teman aku pastinya bisa sadar gitu ya. Oh, aku Duta Genre berarti aku harus keluar dari zona nyaman aku, harus mencari jati diri aku harus berani nih untuk ekstrovert gitu, ketemu banyak orang, interaksi dengan orang-orang baru dan lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Kalau boleh sharing juga ya, dulu waktu 2023 itu benar-benar dari Salsa sendiri itu benar-benar seorang remaja yang introvert, jarang banget ketemu banyak orang, ngomong di depan banyak orang itu juga jarang banget teman-teman. Dan itu menjadi tantanganku sendiri, challenging juga bahwasanya, oh aku harus berubah. Aku harus banyak belajar, aku harus mau berproses gitu. Karena pastinya nggak hanya aku sendiri, karena banyak teman-teman yang membantu aku untuk berkembang gitu. Dan sampailah di sini, aku bisa ketemu sama teman-teman finalis Duta Genre Kabupaten Semarang dan sharing bareng buat sama teman-teman semuanya. Dan ini semoga harapanku bisa menjadi inspirasi buat kalian yang memang belum berani, masih eh, berpenampilan seadanya, itu benar-benar mengubah hidupku ya 180 derajat gitu teman-teman. Sangat-sangat mengubah diri aku yang memang dulu yang penting keluar pakai jaket, pakai jilbab langsung gitu, yang penting gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada embel-embel Duta Genre gitu ya. Dan itu bisa apa ya? Memperbaiki penampilanku, memperbaiki eh, kepercayaan diri aku dan keberanianku dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah kalian harus mau belajar dan juga berproses. Nggak hanya, aku nggak mau ya teman-teman finalis di sini yang join Zoom ini, yang sedang aku tatap di layar ini, teman-teman belajar dan berprosesnya itu hanya sampai di grand final saja. Aku nggak mau ya teman-teman. Nanti misalkan aku akan tanya-tanya nih, Kabupaten Semarang yang aktif dutanya berapa? Aku bakal tanya-tanya seperti itu setelah grand final. Dan aku harap teman-teman di sini memang orang remaja, seseorang remaja yang memang mau belajar dan berproses. Coba deh kalian dalam setiap kegiatan, dalam setiap kesempatan apapun itu, teman-teman pastikan untuk mengosongkan gelas kalian. Jangan sampai aku sudah paham kok ini tentang public speaking, aku paham tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang kok, nggak usah ikut-ikutan deh gitu. Enggak ya teman-teman, di sini kalian masih belajar, masih berproses, masih panjang nih jangka kalian untuk menginspirasi remaja gitu ya. Ternyata masih banyak tips-tips and trik yang harus kalian ketahui sebagai duta genre itu harus seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah membangun personal branding gitu ya. Nggak hanya secara langsung, mungkin teman-teman yang memang awalnya, jujur ya teman-teman, dulu sebelum ikut duta genre itu benar-benar seorang salsa itu postingan Instagramnya nol, jarang banget buat story, sekali buat story aja itu isinya kayak apa ya? Sponsoran event-event gitu loh, volunteer gitu loh, untuk mempromosikan gitu intinya. Nah, setelah ikut nih, lolos finalis Duta Genre di kabupaten aku, di Kabupaten Sukoharjo, bener-bener berubah drastis. Feed-nya harus seminggu 3 kali, story-nya harus aktif, harus live update setiap kegiatan, dan lain sebagainya. Itu benar-benar sangat-sangat mengubah, dan ini memang awalnya buat teman-teman yang memang sulit nih. Aku malu, Kak, nanti
ada yang judging, ada yang ini Duta Genre sekarang aktif ya story-nya dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Coba kalian berani, brave tadi ya. Di 4B ada brave, di mana teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus menunjukkan nih. Ini loh, aku Duta Genre sebagai finalis Duta Genre gitu ya. Nggak mungkin kalian sebagai finalis Duta Genre, tapi Instagram kalian di privat, TikTok kalian nggak ada gitu. Gimana cara kalian untuk menginformasikan, menyebarluaskan informasi terkait dengan substansi genre, tapi media sosial kalian itu di privat gitu. Itu enggak ya teman-teman. Jadi untuk membangun personal branding itu juga sangat penting dan harus kalian miliki dan harus kalian bangun sejak sekarang. Mungkin teman-teman yang masih isinya sekedar twibon-twibon, masih sekedar apa ya, story-story yang memang belum rapi gitu di susunya, teman-teman bisa rencanakan itu. Oh, aku ingin membangun personal branding sebagai duta genre yang bla 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 bla. Aku ingin membangun personal branding sebagai siswa berprestasi di sekolahku dan lain sebagainya. Entah itu terkait dengan hobi, terkait dengan kesukaan Ada wajib kalian, kan, ada wajib itu. dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, Nggak sih ambil itu. oke, ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, mungkin kepencet gitu ya mic-nya ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah teman-teman harus belajar untuk memenuhi 10 life skill dari WHO. Misal ada contohnya adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, manajemen stres, itu juga harus kalian miliki gitu. Jujur kalian setelah join genre mungkin ya yang benar-benar merasakan gitu ya, pasti nanti akan stres gitu. Iya nggak tahu sih sebenarnya, tergantung kegiatan yang dikasih oleh teman-teman Forgen gitu ya. Kalau kegiatan sehari ada 5 gitu ya pastinya stres gitu ya teman-teman. Nah itu harus kalian manajemen juga, entah itu dari segi waktu, segi emosional kalian dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari lagi ya terkait dengan 10 life skill itu teman-teman dari WHO tentunya. Karena di 10 life skill ini itu sudah ada di modul upgrade tentang kita. Sudah diimplementasikan oleh kakak-kakaknya? Sudah ya? Tentang mengenali diri, tentang manajemen stres, mengelola emosi, dan lain sebagainya. Masih banyak banget teman-teman. Oke, lanjut kakak operator. Nah, setelah kita sampaikan, setelah kalian tahu nih beberapa hal yang harus kalian miliki, nah berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan nih sebagai duta genre. Pastinya teman-teman yang memang aku ikut-ikut iseng-iseng temen deh, iseng-iseng ikut-ikut temen deh gitu ya, ikut duta genre ternyata aku lolos, padahal aku belum nyiapin, padahal cuma FOMO doang gitu. Nah, ini yang harus kalian perbaiki, yang harus kalian persiapkan. Yang pertama dan yang paling utama adalah niat hati yang tulus. Teman-teman ikut duta genre tulus kan? Atau hanya aku disuruh sekolah Kak, mewakili sekolah, hanya disuruh kecamatan mewakili PLKB kecamatan gitu. Yang mungkin yang awalnya gitu, teman-teman di sini harus merubah, teman-teman harus punya niat hati yang tulus. Karena dari aku sendiri yakin teman-teman jikalau melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu dengan hati yang tulus itu pasti akan merasa plong juga gitu loh. Ternyata aku bermanfaat ya bagi teman-teman remaja. Ternyata aku membawa dampak baik ya seperti itu. Itulah hal positif yang harus kalian pikirkan gitu teman-teman. Dimulai dari hati yang tulus gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman memiliki program inovatif yang tentunya ramah remaja dan bermanfaat bagi remaja sekitar. Dari 19 pasang, baik putra maupun putri, sudah memiliki program kerja masing-masing kan? Oke, aku pengen sharing deh karena dari tadi aku ngomong sendirian, aku pengen tahu deh, mungkin salah satu aja kali ya yang mau menyampaikan program inovatifnya, boleh banget langsung raise hand, gak apa-apa. Oke, karena nggak ada. Oke, sudah ada. Ada Rizky dari Kecamatan Sumawono. Boleh banget menyampaikan nih. Halo Kak, selamat malam Kak. Bisa didengar Kak suara saya? Sangat jelas bisa terdengar Rizky. Oke, Langsung saja.
Sebelumnya perkenalkan Kak, saya Rizky dari Kecamatan Semowono. Izin memperkenalkan program. Ini salah satu program yang saya usung untuk Kecamatan Semowono sendiri dan nanti mungkin dapat diterapkan di Kabupaten Semarang adalah program genre narasi Kak. Jadi genre narasi sendiri merupakan akronim dari Generasi Berencana, Berani, Beraksi. Jadi di sini saya melakukan berbagai macam pendekatan Kak agar tindakan aksi nyata itu tidak hanya dilaksanakan oleh duta genre. Kan biasanya kalau kita lihat itu pasti yang ngelakuin aksi nyata itu pasti duta genre aja. Kalau mesti kamu lihat warga masyarakat bisa seperti itu ya Kak ya. Saya di sini ingin mengubah persepsi bagaimana setiap masyarakat siapapun itu, baik itu terutama remaja ya Kak, baik itu masih muda, masih kanak-kanak, masih sudah dewasa, itu dapat menjadi pelopor atau aksi nyata. Dan salah satu contoh yang kemarin saya lakukan itu adalah melakukan program genre roadshow Kak. Nah dalam genre roadshow saya tidak hanya melakukan sosialisasi Kak, tapi di sana saya juga melakukan tantangan aksi nyata bagi masyarakat. Seperti contohnya kemarin saya pergi ke SD Sumowono, yang kebetulan SD saya juga dulu waktu kecil Kak. Di sana saya tidak hanya mensosialisasikan tentang program isi piringku Kak, namun di sana saya juga melakukan program yaitu 1 minggu gizi seimbang. Jadi di sana itu seperti sekolahnya juga bekerjasama dengan duta genre. Nanti setiap anak dipantau untuk membawa bekal, tumbler, dan juga melakukan kegiatan aksi nyata lainnya, Kak. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Saya seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Oke, mungkin dari Widiatmoko bisa di mute dulu gitu ya, sebentar gitu ya. Nah, beri tepuk tangan virtual untuk Rizky dari Sumowana, teman-teman. Keren ya, sudah keren, teman-teman sudah berani dan juga sudah mempunyai program inovatif dan harapannya teman-teman nggak hanya sampai grand final saja, tapi teman-teman setelah grand final teman-teman masifkan gitu ya terkait dengan program kerja yang kalian buat, yang kalian inisiasi itu memang berjalan gitu ya, nggak hanya sekedar ini program yang penting sampai grand final aja itu enggak, teman-teman. Mungkin bisa nanti dikolaborasikan dari satu peserta dengan peserta lain untuk sama-sama nih. Kan kalian tujuannya sama ya untuk menciptakan remaja kabupaten yang Kabupaten Semarang yang sehat cerdas ceria gitu ya. Harapannya nggak hanya satu orang, tapi teman-teman di sini saling merangkul, saling bekerja sama. Gimana caranya dapat mewujudkan remaja yang sehat itu dengan program yang kalian inovasikan gitu. Satu aja yang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti yang teman-teman lain bisa sharing di next berikutnya gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga teman-teman harus mempersiapkan nih terkait dengan program inovatif yang tentunya merangkul seluruh lapisan remaja dengan mengutamakan prinsip non-diskriminasi dan kesejahteraan bersama. Karena teman-teman mungkin di beberapa tahun terakhir itu dari pusat, dari Kemenduk Bangga tentunya, itu sudah memprioritaskan juga teman-teman disabilitas, teman-teman istimewa, yang memang tidak seperti kita, itu juga berhak loh untuk mendapatkan akses, mendapatkan informasi terkait dengan substansi genre. Nah, teman-teman di sini juga belajar berproses gimana caranya biar teman-teman yang memang eh, berhak untuk mendapatkan informasi tersebut tuh gimana ya caranya gitu. Teman-teman mungkin bisa berkolaborasi dengan Sanggar Disabilitas, dengan panti asuhan dan lain sebagainya. Di sini seluruh lapisan remaja itu nggak hanya remaja seperti kita dan juga remaja disabilitas ya teman-teman, tapi remaja-remaja yang memang di kondisi marginal seperti apa ya, anak jalanan, seperti yang memang di panti asuhan yang sudah tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya itu juga eh, bisa menjadi sasaran kalian gitu. Karena apa ya, setahu Salsa, se apa setahun berkembang di Duta Gili Jateng itu juga banyak teman-teman kita di luar sana yang memang membutuhkan dan minim informasi terkait dengan substansi genre, bahkan minim edukasi gitu teman-teman. Jadi nggak hanya remaja di sekolah seperti kita, tapi teman-teman di luar sana yang memang masih banyak membutuhkan informasi dari kita sebagai duta genre gitu ya tentunya. Nah, yang terakhir, kalian harus menjadi duta yang memorable dengan cara terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Contoh, teman-teman mempunyai program kerja dengan nama yang unik dan terus-menerus kalian gaungkan gitu. Nanti pastinya peserta ataupun audiens yang sudah menjadi sasaran kalian itu bakal ingat,
oh ada Rizky ya yang punya narasi gitu ya. Oh ada Marcel yang punya apa gitu. Itu pasti akan terngiang-ngiang gitu teman-teman. Kalau kalian aktif dalam berkegiatan, kalau ada kegiatan langsung saya aja kak yang sosial di sana, saya aja kak saya kak ya gitu. Jangan sampai nanti misalkan dari teman-teman Forga nih. Ayo teman-teman finalis Duta Genre, bukan finalis lagi. Ayo teman-teman Duta Genre Kabupaten Semarang 2025 ada yang free nggak nih berkegiatan di sekolah SMA 1 gitu ya. Jangan nunggu ditunjuk gitu, langsung ngisi list. Saya kak gitu. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa di next slide kak operator. Nah, ini tadi ya yang sudah Salsa sampaikan terkait dengan genre inklusivitas, genre inklusi. Karena sudah selayaknya Duta Genre itu turut merangkul remaja secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan prinsip non-diskriminasi gitu. Terus yang berikutnya adalah teman-teman pastinya memahami, membedah modul dan juga mengimplementasikan beberapa modul genre. Contoh dari tentang kita, ada berani beraksi berkolaborasi, ada modul ini genting, ada modul upgrade tentang kita, ada modul membantu remaja berkembang, ada modul olah rasa. Jujur teman-teman, di tahun ini itu kayak banyak banget modul-modul yang memang aku dapatkan daripada senior-seniorku sebelumnya gitu. Yang dulu hanya tentang kita, ketambahan ini genting, tambah lagi upgrade tentang kita, tambah lagi modul membantu remaja berkembang, tambah lagi modul olah rasa yang mungkin akan kalian dapatkan gitu ya. Nah, tunggu saja untuk modul olah rasa ini akan kalian dapatkan gitu ya. Karena ini kami dari tingkat provinsi, dari Gende Jawa Tengah itu masih mendiskusikan terkait dengan kegiatan implementasi modul olah rasa yang baru saja kemarin Salsa mengikuti pelatihan gitu ya dari pusat secara online gitu dan harapannya teman-teman juga bisa paham nih terkait dengan modul olah rasa ini yang dimana modul olah rasa dan modul membantu remaja berkembang itu memprioritaskan terkait dengan isu kesehatan mental remaja gitu teman-teman karena memang banyak ya eh, kasus-kasus terkait dengan gangguan mental yang bahkan sampai adalah seorang remaja ini nekat mengakhiri hidupnya gitu. Karena memang kesehatan mental mereka terganggu dan merasa mereka tuh sendirian gitu. Seperti itu. Itu mungkin beberapa modul yang memang harus kalian pahami ya, yang mungkin belum mendapatkan nanti request dengan teman-teman Forgen ya. Kak, aku pengen tahu deh modul ini gimana sih gitu-gitu. Oke, langsung saja di next slide karena mungkin nggak nggak apa ya, nggak terasa sudah 1 jam gitu ya teman-teman. Aku ngocehnya gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat maksud aku contoh program kerja yang memang dari kabupaten yang dibawa Salsa dan juga Fadlan ke tingkat provinsi. Teman-teman bisa lihat, cek aja langsung di di YouTube-nya Genre Jawa Tengah gitu. Nah, di situ juga ada program kerja dari kakak-kakak kalian yang kemarin maju tingkat provinsi dari Anissa dan juga Irfan gitu ya teman-teman bisa melihat nih oh seperti ini loh yang harus aku kemas seperti ini yang harus aku apa namanya modifikasi itu boleh banget teman-teman bisa di next slide. Nah, ini sama yang seperti aku sampaikan tadi ya teman-teman bisa dicek langsung saja di YouTube-nya Genre Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, 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 like dan komen gitu teman-teman. Oke, langsung saja nih di next. Nah, ini terkait dengan personal branding kalian ya. Ini memang belum aku perbarui teman-teman. Ini PPT 1 tahun yang lalu gitu ya. Dan pastinya teman-teman di sini yang awalnya postinganku 0, sekarang sudah 100 plus plus postingan, entah itu edukasi, entah itu kegiatan. Sekecil kalian nongkrong nih, belajar kelompok bareng di kafe, tapi teman-teman itu bisa em, mempublikasikannya di media sosial supaya apa? Supaya teman-teman ini nggak hanya isinya genre-genre terus, tapi teman-teman ada kehidupan lain loh di luar genre gitu ya. Nanti teman-teman bisa bangun, bisa ditambahin bio, ditambahin sorotan-sorotan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman jangan lupa juga untuk memfollow ya Instagram aku Salsabila RP gitu ya underscore. Nah teman-teman yang memang sudah memfollow tapi belum aku follow back nanti langsung DM aja teman-teman karena di sini aku nggak tahu nih ini siapa ya dari mana ya gitu jadi nanti bisa DM aja setelah ini teman-teman oke langsung saja karena sudah di warning panitia ya 10 menit lagi oke aku akan mengebut gitu ya di next slide. Nah, ini teman-teman juga terkait dengan konten. Kalian gak hanya publikasi konten yang
yang penting aku video gitu. Enggak, teman-teman. Tapi bisa ditambahin subtitle, ditambahin keterangan-keterangan yang menjadi poin bahasan yang kalian bahas di video tersebut gitu. Supaya apa? Supaya itu inklusif. Teman-teman yang memang tidak bisa mendengar, itu bisa melihat dari tulisan yang kalian cantumkan di video tersebut gitu. Dan juga jangan lupa untuk memberi sampul-sampul yang inspiratif gitu ya, teman-teman. Dan tentukan warna ataupun tone personal branding yang ingin kalian buat. Ini contoh kecil dari Salsa sendiri ingin membangun personal branding yang colorful yang menggambarkan remaja sehat, cerdas, ceria dengan warna-warni gitu ya di feed-nya. Oke, langsung saja di next slide. Nah, ini kurang lebih sama ya dari Instagramnya Fadlan. Teman-teman juga bisa mampir gitu ya, nggak hanya mampir, tapi bantu dukung follow juga. Dan jangan lupa DM juga, Kak. Ini aku Zaki Umuran Barat dari finalis Duta Genre Kabupaten Semarang. Mohon di fallback gitu. It's okay teman-teman, nggak apa-apa gitu. Kurang lebih sama ya konsepnya dari aku dan juga Fadlan. Bisa di next slide. Nah, ini mungkin beberapa konten yang dari Fadlan, nggak harus kalian menjelaskan nih. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak, bla 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 bla. Nggak. Contoh kalian TikTok, terus bikin TikTok, terus dikasih teks tentang isu-isu permasalahan remaja, itu juga boleh banget. Siapa tahu FYP gitu ya. Karena remaja-remaja zaman sekarang tuh nggak kayak kurang suka video-video konten yang lama gitu teman-teman, kayak sekedar 10 detik nih tapi menarik gitu. Itu bisa jadi salah satu alternatif kalian dalam membuat konten nantinya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ingat teman-teman, kalian itu tidak sendirian karena ada beberapa instansi yang bisa kalian ajak kerjasama dan bisa kalian rangkul gitu ya. Yang pertama adalah Forum Genre. Teman-teman di sini ada Forum Genre Kabupaten Semarang loh yang siap mendukung kalian, yang sudah siap bekerja sama dengan teman-teman semuanya dalam memasifkan program kerja yang kalian buat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PIK Remaja. Teman-teman juga bisa nih berkolaborasi dengan PIK Remaja di Kabupaten Semarang, entah di jalur masyarakat maupun di jalur pendidikan. Karena ini apa ya saling berkaitan gitu, entah dari PIK Remaja, Duta Genre, Forum Genre itu benar-benar menjadi satu kesatuan gitu teman-teman. Terus yang berikutnya adalah Dinas PPKB dan juga BKKBN atau yang sekarang tuh berubah nama menjadi Kemenduk Bangga gitu ya teman-teman. Pastinya baik-baik dengan dinas kalian gitu. Karena kalau nggak ada dinas, kalau kalian hubungannya jauh dari dinas itu juga susah gitu ya. Karena kebanyakan itu didukung dan difasilitasi oleh dinas setempat gitu teman-teman. Oke, bisa di next slide. Nah, ini mungkin tagline eh, yang memang apa ya, jadi ciri khas Duta Genre gitu ya, sebelum lengser gitu ya. Nah, teman-teman ingat ya, walaupun nanti kalian setelah grand final, itu nggak hanya stop di grand final aja, tapi teman-teman sudah penjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025 selama 1 tahun mendatang. Jadi, ya intinya 2026, 1 tahun besok, teman-teman itu yang menjabat gitu. Dan intinya, teman-teman jika sudah selesai nih masa jabatan 1 tahun, harapannya teman-teman semuanya 19 pasang ini tetap menginspirasi selamanya, bahkan seumur hidup kalian dimanapun kalian berada, dengan siapa kalian bertemu, itu tetap menginspirasi gitu. Gak hanya, aku sudah selesai masa jabatanku berarti udah gitu. Enggak, teman-teman. Itu enggak ya. Dan bisa di next slide. Nah, ini teman-teman untuk kesimpulan yang kita bahas ya, teman-teman bisa baca gitu ya. Intinya menjadi generasi berencana itu sangat-sangat penting, apalagi kita sebagai duta genre itu juga sangat berperan penuh dalam membantu remaja di sekitar kita dalam merencanakan kehidupannya di masa mendatang, entah itu terkait dengan pendidikan, finansial, maupun kehidupan berkeluarga gitu, teman-teman. Oke, bisa di next slide. Kayaknya slide terakhir. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah penyimak, yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Walaupun aku agak-agak nge-rap, tapi harapannya teman-teman bisa nyantol gitu ya. Gak hanya keluar kuping kanan, gak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Nah, untuk berikutnya aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Sabil. Sangat berbobot dan berdaging ya pembahasan malam ini. Oke, tentunya setelah pemaparan tentunya ada sesi diskusi dan tanya jawab nih teman-teman. Untuk termin pertama,
saya batasi dulu untuk 3 penanya seperti itu. Dari Mbak Sabilnya, ingin dikolektifkan atau langsung dijawab, Mbak? Sepertinya langsung jawab saja ya, karena jujur aku tuh agak-agak pelupa gitu, karena ya udah langsung jawab aja gitu ya nanti. Oke, siap. Untuk teman-teman semua yang sekiranya ingin tanya, langsung saja menekan tombol raise hand yang ada di fitur Zoom. Oh, sudah banyak ya ternyata. Oke, yang pertama ada Widya Mohon maaf. Moko dari Getasan, silahkan. Ya, iya. Sebelumnya selamat malam Kak Salsa, teman-teman semuanya. Aku nama buat Kak atau sebuah buah as salah satu selama 1 tahun sebelumnya itu Kak. Eh, untuk saya itu dalam tantangan kehidupan Halo. Ini apakah di aku aja yang sosial putus-putus teman-teman? bagi remaja. Enggak. Halo Sebagai Widya Moko. Oke, mungkin agak terkendala sinyal gitu ya. Apa cuma ya aku ya teman-teman boleh yang putus-putus ya? Di saya juga sama, Kak. Oke, nah untuk Widiatmoko boleh banget menyampaikan pertanyaan di kolom komentar ya, karena jujur tadi putus-putus gitu ya, takutnya pertanyaan yang kamu sampaikan tidak tersampaikan gitu. Bisa move ke kolom komentar gak apa-apa ya Widiatmoko ya, nanti insya Allah aku jawab. Oke, Mbak Sabil, untuk menunggu pertanyaan dari Widya Moko, bisa dioper dulu ke Ilyas dari Kecamatan Suruh, silahkan. Oke, boleh. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Ilyas Utomo. Apakah suara saya terdengar ya? Jelas sekali Ilyas. Baik. Jadi yang saya mau garis bawahi itu perihal Jadi yang mau saya garis bawahi itu perihal latar belakang, Kak. Kita sebagai duta genre itu bagaimana cara kita mengatasi teman-teman yang kebetulan dia tidak pernah, anggaplah kayak Kak Salsabila, mohon maaf sebelumnya. Kak Salsabila bilang bahwasanya dahulu itu introvert, jarang berkomunikasi dengan teman sebaya. Lalu pada akhirnya Kak Salsabila ikut di Duta Genre dan mengalami perbedaan 100 bahkan 360 derajat seperti itu ya kan. Nah, otomatis secara pengalaman tentang kenakalan remaja itu kurang karena memang Kak Salsabila sendiri nggak nakal, ibaratnya kan seperti itu. Nah, gimana itu Kak? Cara kita mengatasi teman-teman kita yang notabene pernikahan dini itu banyak sekali dan saya percaya, saya yakin bahwasanya lebih banyak orang yang melakukan pernikahan dini itu karena beliau itu tidak memiliki sosialisasi yang tinggi. Terus memang batas kenakalannya di luar. Lalu eh, pendidikan, kasta pendidikannya juga kurang. Nah, ketika kita para duta genre tidak mengalami langsung, itu gimana caranya kita ngasih tahu mereka agar mereka pada akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, Naswa izin aku jawab langsung gitu ya. Pertanyaan yang luar biasa dari Ilyas. Ini kayaknya mungkin ini ya, relate gitu ya. Mungkin dari lingkungan sekitar Ilyas tuh seperti ini dan Ilyas tuh bingung gimana ya Kak Salsa gimana caranya ya gitu. Apalagi Ilyas sebagai duta genre gitu ya. Nah, teman-teman, tidak kita pungkiri juga bahwasanya banyak remaja yang memang salah pergaulan, yang mungkin tersesat di jalan yang kurang benar, itu biasanya diawali karena mereka itu minim edukasi, minim pengetahuan, minim informasi terkait dampaknya itu apa. Dampak dampak dari mungkin tadi yang disebutkan adalah pernikahan usia anak gitu ya.
entah pergaulan bebas, entah karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu karena memang belum tahu dampaknya. Ya mungkin kita sebagai duta genre sudah tahu ya, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan alah urung kelakon, urung urung dirasake, alah rapopo gitu-gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan apalagi sebagai teman sebaya, teman-teman boleh loh untuk terjun ke sekolah-sekolah yang memang belum terjamah dari kota, memang belum terjamah informasinya, entah dari sistem pendidikan ataupun dari lingkungan masyarakatnya itu teman-teman boleh loh untuk berkolaborasi dengan sekolah tersebut, bekerja sama dengan forum genre terkait dengan berkolaborasi dengan dinas terkait, dinas PPKB di Kabupaten Semarang itu boleh banget teman-teman. Karena apa ya, kalian ini sebagai duta genre berperan untuk menyebarluaskan. Pun nantinya mereka mau menerima atau tidak, mau mendengarkan atau tidak, apalagi dari Ilyas nanti misalkan sudah memberikan informasi nih, kalau kamu nanti pergaulan bebas, kamu pernikahan usia dini, pernikahan usia anak, dampaknya banyak loh. Contoh, anak yang kamu kandung misal dari kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Anak kamu bisa resiko lahir stunting loh gitu. Mungkin mereka belum tahu stunting itu apa. Yang penting eh apa ya? Yang penting aku sudah menjalani seperti ini dan ya sudah seperti ini gitu. Bisa apa ya? Dari segi pendidikan mungkin bisa putus sekolah, mungkin dari segi mental dia yang memang belum terbentuk, belum stabil emosinya itu nantinya akan berujung ke perceraian dini itu juga bisa loh, resikonya juga tinggi gitu. Mungkin bisa disampaikan dampak-dampak buruk gitu ya. Pun harapannya mereka itu takut gitu. Oh ternyata eh sebelum aku melakukan itu aku mikir panjang gitu. Nanti dampaknya seperti ini. Walaupun memang belum terjadi gitu ya. Karena remaja zaman sekarang tuh pasti apa ya, orangnya penasaran gitu. Kalau memang belum terjadi ya ya wes gas-gas aja gitu. Enggak, teman-teman. Ya harapannya dengan kita menjelaskan informasi dampak buruk, terus kemudian dampak bagi diri sendiri maupun orang lain itu mereka juga bisa sadar. Oh, ternyata banyak sekali loh dampak buruknya dari pergaulan bebas, dari hal-hal kecil yang memang itu bisa membuat mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif itu banyak gitu loh. Jadi jangan sampai kalian menyerah, misalkan kalian menasehati, kalian memberikan informasi, mereka tutup telinga, itu intinya kalian jangan menyerah gitu teman-teman. Entah kalian dipa itu, alah rapopo, alah kue lo orang rasa kayak bla bla bla. Yang penting kalian jangan menyerah gitu ya intinya. Dan pastinya insya Allah itu kok teman-teman remaja sekarang itu bisa sadar dan mikir panjang gitu. Contoh kecil nih, misalkan edukasi pergaulan bebas, seks bebas, teman-teman bisa loh untuk menampilkan dampak buruk, kan nggak hanya terkait dengan perceraian dini, terkait dengan stunting, tapi teman-teman pergaulan bebas itu bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Tahu kayak HIV/AIDS, kayak Raja Singa, sifilis dan lain sebagainya. Teman-teman searching deh, banyak kok foto-foto nyata bahwasanya terkena dampak penyakit menular seksual yang mengerikan, itu bisa kalian tampilkan juga. Kalian kalau pergaulan bebas bisa seperti ini loh. Dan itu benar-benar sangat mengerikan, teman-teman. Ya harapannya itu bisa menjadi ketakutan tersendiri ya bagi remaja supaya nggak melakukan pergaulan bebas gitu. Karena banyak sekali dampak buruknya. Itu sih dari aku, apakah ada feedback dari Ilyas? Eh, sudah Kak, insya Allah bisa saya jadikan tameng untuk saya, untuk pada akhirnya nanti saya sampaikan ke teman-teman. Oke, Terima semangat ya kasih Ilyas atas ya. jawabannya. Oke, Baik. terima kasih kembali. Ya, semoga bisa sadar gitu ya teman-temannya ya gitu. Oke, lanjut Naswa. Oke, karena yang tadi udah cowok, sekarang gantian yang cewek dulu nih. Ada Tiara dari Pabelan, silahkan. Baik, Kak Naswa, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya Kak Salsabila. Oke, langsung saja. Sebagai seorang duta genre, tentu kan banyak sekali agenda yang harus dihadiri ya. Mulai seperti ada penyuluhan, kemudian ada kegiatan sosial, hingga koordinasi dengan sama duta atau dengan instansi yang lain. Nah, di sisi yang lain kan pastinya kakak juga pasti punya tanggung jawab pribadi nih. Mungkin kuliah atau mungkin ada kegiatan organisasi lain. Dalam situasi tersebut pastinya tak jarang muncul rasa lelah ya kak ya. Rasa lelah, stres, kemudian bahkan juga rasa ingin apa ya, stres lah kayak gitu karena pastinya jadwalnya bisa saja bentrok dengan kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin
meminta pendapat dari kakak sendiri gitu. Bagaimana cara kakak menjaga semangat maupun konsistensinya sebagai duta genre gitu ya? Apakah kakak punya strategi khusus dalam mengatur waktu maupun energi agar tetap bisa menjalankan peran ini secara optimal tanpa mengorbankan hal lainnya juga kayak gitu. Terima kasih. Oke, izin Naswe ya, langsung jawab pertanyaan dari Tiara yang super duper gak kalah keren gitu ya. Dan ini tentunya juga relate dan pernah aku rasakan gitu selama menjabat sebagai duta genre entah di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Gimana caranya membagi waktu, manajemen waktu, di mana ada kesibukan lain kehidupan pribadi kita di luar genre gitu. Nah, kalau dari Salsa sendiri, ini kebetulan dari Salsa waktu tahun 2023 itu kan sebagai mahasiswa ya, yang berkuliah, yang di semester pertengahan gitu. Dan untuk saat ini itu ada di semester akhir gitu ya. Dan jujur teman-teman jikalau memang kalian sudah merasakan kuliah itu waktunya bisa fleksibel teman-teman. Enggak yang harus terpaku waktu dari pagi sampai sore itu enggak. Dan jujur kalau dari Salsa sendiri itu bisa menyesuaikannya dengan mengatur prioritas ya. Pastinya pendidikan itu yang lebih utama teman-teman. Tapi teman-teman juga di sini bisa menggarisbawahi bahwasanya kalian juga diamanahkan loh sebagai duta genre gitu. Dan tentunya pun buat siapapun yang menjadi juara satu, apalagi dari Sasa kan juara satu ya, pressure-nya tuh berat gitu. Tekanannya juga banyak gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau juga harus aktif di organisasi, walaupun memang capek, lelah ke sana kemari, bahkan satu hari itu pernah gonta-ganti tempat, bahwasanya yang kemarin di Jateng gitu ya, yang paginya kemana, sorenya kemana, malamnya kemana itu juga pernah aku rasakan dan alami gitu ya. Dan kunci yang pertama adalah yang harus teman-teman eh, apa ya, sematkan dalam hati kalian adalah niat yang tulus. Dimanapun kalau kalian sudah berkegiatan dengan ikhlas, teman-teman berkegiatan dengan tulus, insya Allah rasa capeknya itu hilang. Walaupun tidak dipungkiri kayak sehari bertemu dengan tiga kelompok remaja, tiga kelompok eh, peserta audiens itu benar-benar menguras tenaga, benar-benar menguras tenaga itu benar-benar menguras gitu teman-teman. Tapi balik lagi, alhamdulillahnya teman-teman di lingkungan Salsa sendiri, khususnya di Kabupaten Sukoharjo ya, itu kan bolak-balik di Kabupaten Sukoharjo, teman-teman Forgen Sukoharjo itu benar-benar sangat-sangat support gitu. Kalau ketemu mereka udah capeknya hilang gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sumber stresnya adalah ya mereka sendiri gitu ya. Tapi teman-teman ini balik lagi bagaimana cara kalian mengontrol diri kalian, cara kalian mengatur emosi, memanajemen stres gitu. Karena memang apa ya, jadi duta genre itu berat teman-teman. Apalagi untuk di tahun ini benar-benar banyak regulasi perubahan kan dari BKKBN menjadi Kemenduk Bangga, menjadi kementerian itu kan banyak aturan-aturan yang baru gitu ya. Dan kita sebagai duta genre tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan itu juga harus menyesuaikan dengan peraturan pusat gitu. Jadi intinya siap-siap aja sih mental kalian, hati kalian gitu. Dan ini semua tergantung cara kalian menanggapi. Kalau kalian menanggapinya, duta genre capek ya kesana kemari, udah aku nggak mau kegiatan lagi. Itu juga salah teman-teman gitu. Tapi jangan sampai memaksakan diri kalian kalau kalian sudah capek, sudah muak gitu ya, sudah berkegiatan kesana kemari, apalagi ditambah tugas akademik. Teman-teman bisa lo untuk sejenak, mohon maaf ya kakak-kakak Forgen, izin izin dulu dari kegiatan genre gitu ya, karena sedang mengalami bla 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 gitu. Jangan sampai komunikasi kalian itu terhambat ataupun terputus gitu teman-teman. Nggak apa-apa, it's okay, sampaikan saja jika teman-teman capek, jika teman-teman fokus dulu ujian itu nggak apa-apa. Karena di sini semuanya berproses, semuanya berkembang, semuanya merasakan gitu. Pasti sudah akan memaklumi gitu ya intinya. Itu sih. Intinya kunci dari konsistensi adalah niat hati yang tulus mengemban tugas amanah yang berat. Intinya seperti itu sih dari aku. Ada feedback dari Tiara? Cukup Kak Sabil, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, Naswa. Oke, termin terakhir ini pertanyaannya dari Rizky Kecamatan Sumowono. Silahkan. Oke, ayo Rizky. Selamat malam, Kak. Malam. Ya, sebelumnya terima kasih, Kak, atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar, Kak? Oke, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, saya menyoroti salah satu modul Kak tadi yang dibahas yaitu tentang genre inklusivitas. Dan kemarin juga saya belajar dari pengalaman yang saya lakukan. Kemarin saya sebenarnya ingin
melakukan sosialisasi dan juga ingin genre roadshow ke salah satu sekolah SLB di daerah saya, Kak. Nah, tapi saya stop karena aku bingung nih bagaimana sih caranya penyampaian materi secara efektif kepada teman-teman yang memang mohon maaf sekali notabene memiliki keterbangan mental, Kak. Nah, bagaimana sih strategi dari Kak Sabila sendiri tentang efektivitas atau bagaimana cara untuk mengatur penyampaian materi yang baik pada teman-teman yang memang memiliki background yang berbeda. Misalnya pada anak SMA itu efektif penyampaiannya bagaimana, pada masyarakat yang mohon maaf di sekolah SLB bagaimana, di TK bagaimana. Seperti itu Kak pertanyaan Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab langsung ya, moderator. Keren juga nih pertanyaannya dan juga pernah saya alami juga teman-teman bagaimana cara kita menyesuaikan nih target audiens kita, target sasaran kita itu eh, sesuai dengan kondisi mereka gitu. Entah dari teman-teman disabilitas, entah teman-teman usia remaja, seumuran kayak SMA SMK, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SD gitu ya. Bagaimana cara kita menyesuaikan? Nah, contoh teman-teman kalian bisa tahu ataupun tanya dulu nih sebelum berkegiatan kan pastinya kalian tahu dulu nih harus tahu sasarannya siapa gitu. Kalian harus mempersiapkan oh ternyata sasarannya teman-teman disabilitas di salah satu SLB gitu. Nah, kalian pastinya tahu juga kan di sekolah SLB itu pastinya nggak yang semua campur gitu loh. Mungkin ada yang khusus keterbelakangan mental, khusus yang mungkin tunarungu, mungkin yang apa dari disabilitas fisik dan lain sebagainya itu kan pasti bisa disesuaikan dan bisa tanya gitulah. Nanti misalkan teman-teman mungkin sasarannya adalah teman-teman disabilitas yang keterbelakangan mental, teman-teman bisa loh untuk menyampaikannya itu secara intinya saja, mungkin misalkan dengan penyampaian yang agak diperlambat, mungkin sambil diperagakan atau yang lain sebagainya, atau mungkin dengan gambar-gambar yang mungkin mereka bisa paham nih atau gimana gitu. Mungkin tentunya teman-teman nggak jalan sendiri, pastinya akan didampingi oleh guru-guru di SLB tersebut, didampingi oleh yang profesional gitu, yang bisa apa ya mengontrol mereka gitu. Pastinya teman-teman jangan terjun sendiri karena itu bukan ranah kita atau kita belum tahu betul nih kondisi mereka seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya menyesuaikan dengan cara memperlambat penyampaian materi, terus kemudian bisa diiringi dengan gerakan-gerakan dan lain sebagainya. Contoh misalkan aku pernah lihat loh ada genre, intinya ada salah satu genre yang memang edukasi di SLB dan itu dilihat dari video yang tertampil di story itu mereka sedang apa ya namanya menginformasikan terkait dengan kesehatan reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi dan itu benar-benar teman-teman tahu cara apa membersihkan kesehatan reproduksi nggak organ reproduksi apa sih bahasanya kayak di lab gitu loh. Dan itu benar-benar diperagakan oleh teman-teman genre tersebut. Benar-benar yang jongkok terus diperagakan gitu. Benar-benar yang harus ekstra gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman harus berani juga, jangan malu karena di sini kalian juga apa ya berperan sebagai penyampaian materi yang memang intinya beda dari yang lain gitu. Walaupun teman-teman harus ekstra memperagakan gerakan yang seperti apa, itu teman-teman juga harus berani gitu. Nah, beda lagi dengan teman-teman, misalkan sasarannya SMA, SMP, atau bahkan anak SD, itu teman-teman juga enjoy aja, harus menyesuaikan. Oh, misal anak-anak SD nih, berarti mereka nggak bisa nih, misalkan penyampaiannya cepet kayak aku gini tuh nggak bisa nangkep gitu. Harus diperlambat juga, harus banyak gamesnya, harus banyak ice breakingnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari sasaran mahasiswa kuliah, mahasiswa eh, siswa-siswi SMA, SMK, itu teman-teman ya udah kayak ngobrol seumuran aja gitu, enjoy aja kayak di sini bukan saling menggurui tapi ya udah sharing belajar bareng gitu. Teman-teman bisa mempersiapkan hal itu dengan tanya kepada pemberi tugas ya. Kak ini nanti sasarannya siapa gitu, berapa orang itu teman-teman harus mempersiapkan. Seperti itu pun, misalkan dari teman-teman tidak menutup kemungkinan sasarannya adalah lansia, ibu-ibu PKK, ibu-ibu hamil gitu. Teman-teman harus menyesuaikan juga. Oh berarti misalkan eh, kalau sepengalaman Salsa sendiri ya, misalkan dari sasarannya adalah orang yang memang sudah tua ataupun apa ya profesional bisa dibilang ibu-ibu bidan ataupun yang lainnya, teman-teman bisa disclaimer di sini apa ya
Mohon maaf Ibu, mungkin dari penyampaian nanti ada yang keliru atau bisa diluruskan. Mohon maaf nanti bisa dibantu untuk meluruskan ya gitu-gitu. Bukan menggurui tapi di sini belajar bareng, sharing bareng gitu. Intinya disclaimer aja di awal gitu terkait dengan sasaran orang tua, lansia ataupun orang-orang profesional gitu. Kalau dari aku, apakah dari Rizky ada feedback gitu ya? Oke, cukup ya Rizky ya. Nanti misalkan masih ada yang bingung, teman-teman bisa mampir aja di Instagram aku, langsung aja chat, Kak, tanya gini-gini-gini, tadi belum berkesempatan gitu ya. Oke, langsung Najwa, gimana? Oke, terima kasih kepada Mbak Sabil yang sudah menjelaskan panjang lebar kali tinggi dari pertanyaan teman-teman semua kayak gitu. Mungkin karena sudah jam 9 teman-teman, jadi untuk sesi diskusi dan tanya jawab kami batasi sampai jam segini dulu seperti itu. Saya selaku moderator izin membacakan resum dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sabil seperti itu. Bahwasanya tantangan yang banyak dihadapi remaja antara lain adalah nafza, pernikahan usia dini, pergaulan bebas, bullying, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya remaja untuk memiliki perencanaan kehidupan yang baik dengan cara menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Duta Genre hadir untuk menjadi pendidik sebaya, konselor sebaya, motivator, dan fasilitator untuk dapat menjadi role model dalam perencanaan masa depan yang baik. Sebagai duta genre harus memiliki brain, beauty, behavior, and brave, mau berproses, membangun branding yang baik, serta niat hati yang tulus dengan realisasi program yang kreatif untuk memberikan makna kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam ranah remaja. Seperti itu. Oke, mungkin dilanjut dari teman-teman panitia bisa share screen sertifikat untuk Mbak Salsa, seperti itu. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Salsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing diskusi bersama kami, teman-teman dari Forum Genre Kabupaten Semarang dan finalis Duta Genre Kabupaten Semarang 2025. Semoga apa yang sudah Mbak Salsa sampaikan bisa menjadi berkah dan kebermanfaatan seperti itu untuk kita semua. Mungkin bisa dokumentasi dulu, Mbak. Boleh, 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 boleh. Oke, aku hitung ya, Mbak. 1, 2, 3. Oke, salam genre. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sertifikatnya bisa di-down dulu. Kita dokumentasi bersama peserta yang lain. Oke, teman-teman jangan lupa on cam dulu. Yang belum on cam. Ayo teman-teman Forgen juga on cam dong. Mas Lukman mana Mas Lukman nih? Ada Mas Lukman dicari ini. Hadir. Masya Oke. Allah. Aman kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah sehat Salsa. Oke, yuk lanjut dokumentasi, Naswa. Oke, slide pertama dulu. Salam genre. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 2. Salam genre. 1, 2, 3. Oke, kembali ke slide 1. Berencana itu keren. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. Berencana itu keren. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Salsa ya yang telah menyempatkan waktunya gitu untuk sharing bersama kami di sampai larut malam seperti ini, nih udah jam 9 seperti itu. Mungkin apabila Mbak Salsa ada acara lain atau kegiatan lain, eh, bisa untuk meninggalkan forum ini seperti itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman Forgen, teman-teman finalis yang sudah mengajak
sharing bareng gitu ya malam hari ini walaupun sampai jam 9 lebih ya overtime gitu ya teman-teman. Harapannya bisa paham terkait dengan makna duta genre itu sendiri. Nah, dari Salsa sendiri juga ingin mohon bantuan dan dukungan buat teman-teman finalis. Pun misalkan dari kalian baru nih ada challenge untuk sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang. Mohon dukungannya juga sampaikan untuk mendukung Salsa dan juga Fadlan insya Allah di tahun ini infonya sih bulan September gitu ya. Kami akan maju ke tingkat nasional gitu teman-teman. Mohon doa dan dukungannya ya semuanya. Oke, terima kasih banyak. Aku izin keluar ya teman-teman. Semangat. Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih Kak Salsa. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Salsa. Salsa. Terima kasih banyak. Oke, aku izin ngingetin buat teman-teman semua, silahkan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share panitia ya di kolom chat. Silahkan diisi dulu. Nah, mungkin sesi selanjutnya adalah sesi evaluasi untuk panitia dari Adu Serasi 2025, waktu dan tempat saya persilahkan untuk masuk. Halo teman-teman semua, selamat malam. Terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Kak? Jelas, Anissa. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah berpartisipasi dan juga sudah memperlihatkan yang terbaik dari yang teman-teman bisa berikan. Nah, aku mungkin perlu menyampaikan beberapa hal dari evaluasi kegiatan genre level up pada hari ini. Teman-teman perlu tahu kalau misalnya kegiatan genre level up ini dibuat oleh panitia Adu Serasi untuk mempersiapkan teman-teman menjadi seorang duta genre. Pasti salah dua dari teman, satu putra dan satu putri, akan menjadi duta genre Kabupaten Semarang yang selanjutnya juga akan mewakili dari Kabupaten Semarang untuk di tingkat provinsi. Dan pembekalan yang dibikin selama 4 hari dalam jangka waktu 90 menit pada setiap harinya itu digunakan betul-betul untuk membekali teman-teman untuk seorang duta genre, tidak hanya untuk juara satu saja, tetapi untuk semua teman-teman yang notabene